Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, hingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirat. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat, dan biasanya banyak orang yang salah memahami dan mempraktekkan ayat ini. Di antara kekeliruan orang mempraktekkan agama ini adalah dengan mengutip ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kutipan ini akhirnya dianggap sebagai dalil toleransi, sehingga seseorang yang berbeda dengan kita itu juga memiliki kebenaran, sehingga kadang-kadang toleransinya bablas. Ya, yang pertama, toleransi bablas, sehingga di situ nanti muncul dianggap agama itu semuanya sama. Padahal akidah Islam, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalallahu min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Itu yang pertama. Kekeliruan yang kedua dari lakum dinukum waliyadin ini kadang-kadang bablas hanya karena berbeda organisasi Islam, hanya karena berbeda kebiasaan, hanya karena berbeda pandangan, berbeda madhab, kemudian kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini juga kekeliruan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan lakum dinukum waliyadin ini antara iman dengan kafir, antara orang Islam yang menyembah Allah dengan orang kafir Quraisy yang notabene menyembah berhala. Sehingga ketika kita mengucapkan kepada saudara muslim kita lakum dinukum waliyadin, ini sebenarnya hampir kurang lebih antum itu kafir. Sama itu kurang lebih, cuma halus bahasanya. Ya, karena kalau sudah bilang lakum dinukum waliyadin, saya ngakunya Islam, berarti kamu bukan Islam. Maka kalimat lakum dinukum waliyadin ini, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh sekali-kali kita ucapkan untuk sesama muslim.
nggak boleh. Padahal ini yang banyak haram itu ya. Nah, ini yang banyak padahal diucapkan. Ya, yang satunya mengerjakan ini, yang satunya enggak ini, ya udahlah, lakum dinukum waliyadin. Itu nggak boleh. Gitu. Nah, hadhihi surah al-bara'ah minal amal alladhi ya'maluhu al-musyrikun. Jadi surat ini sebenarnya surat bara'ah. Bara'ah itu berlepas tangan, tidak ikut campur. Minal amal alladhi ya'maluhu al-musyrikun, dari semua amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, maka surat ini membuat kita berlepas tangan. Jadi toleransi itu Bapak Ibu sekalian, ya, toleransi itu artinya menghargai perbedaan. Kenapa? Baik secara akli maupun nakli, manusia itu harus menghargai perbedaan. Dalil akli, akal, kita itu diciptakan, dilahirkan pasti berbeda. Tidak ada manusia yang sama. Bahkan saudara kembar sekalipun itu beda. Maka toleransi itu menghargai perbedaan. Ketika ada orang yang berbeda, jangan langsung dianggap salah. Ya, jangan langsung dianggap salah. Ada yang pakai songkok, ada yang pakai kupluk, ada yang tidak pakai. Nggak bisa saling menyalahkan. Oh, yang songkok itu sesat, satunya kupluk itu sesat, satunya lagi yang sesatnya tidak pakai kupluk. Tidak boleh. Ya, jadi perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu hal yang biasa. Itu dalil aklinya. Kalau dalil naklinya, ini dalam surat Al-Kafirun ini menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah baro'ah. Tidak ada yang melarang kita untuk berdagang, untuk olahraga, untuk jalan, untuk bisnis, untuk apapun dengan orang yang tidak beriman. Tidak ada. Jadi panjenengan punya bisnis dengan orang yang tidak Islam, boleh, nggak apa-apa. Punya hobi yang sama, goes bareng yang non Muslim, tidak masalah. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau sudah urusan ibadah. Nek sudah ibadah, lepas tangan. Lepas tangan itu tidak mengomentari jelek, namun juga tidak ikut membantu, tidak ikut bercampur di situ. Ada yang kebablasan, ya, akhirnya ikut di situ, ikut merayakan dan sebagainya. Nah, da'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanihim sanah wa ya'buduna ma'budahu sanah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini kan sebenarnya bukan orang yang tidak kenal Allah. Mereka kenal dengan Allah. Dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Berarti mereka kenal Allah. Bahkan anak-anaknya banyak yang diberi nama Abdullah. Orang kafir Quraisy. Bahkan kan ketika Nabi Muhammad di tahun gajah itu, orang-orang menyerang, ya, Abraha menyerang Ka'bah, ingin merobohkan Ka'bah supaya orang-orang itu jangan berkunjung ke Ka'bah, tapi berkunjunglah ke tempatnya dia. Dia bikinkan gereja yang bagus. Dan ketika mereka sampai, maka mereka menangkap, ya, onta-ontanya penduduk sekitar, termasuk ontanya Abdul Muthalib. Ditangkap. Terus Abdul Muthalib datang, saya kesini mau
meminta agar unta saya dilepaskan karena itu milik saya. Nah, Abu Roha kaget. Nah, kamu kok enggak jagain Ka'bahmu itu, bukannya itu sesuatu yang paling agung di situ, kenapa enggak kamu jagain? Katanya Abdul Muthalib, itu kan bukan punya saya, itu kan punya Allah. Biarkan Allah yang menjaganya. Saya hanya mengambil punya saya, hak saya, yaitu unta saya. Kaget, akhirnya ternyata benar Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Nah, burung berbondong-bondong itu bahasa Arabnya ababil, bukan nama burung gitu ya. Di ababil itu sifatnya burung, burungnya datang bawa tanah bakar krewek dengan berbondong-bondong untuk melempari pasukan-pasukan gajah gitu. Nah, ini menunjukkan orang-orang kafir Quraisy waktu itu tidak semuanya tidak tahu Allah, banyak yang kenal dengan Allah. Hanya saja ya, ketika mereka ditanya, "Kenapa kamu menyembah berhala?" Maka mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini hanya wasilah, hanya perantara saja ini. Sajane nyembah Allah ini. Sajane nyembah Allah, katanya mereka begitu. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa agama tauhid, ya, agama Islam, maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah. Maka mereka berontak. Oh, kami punya Tuhan banyak begini saja tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, lah kok cuma nyembah satu. Nah, tapi dengan berontak ini hanya terjadi gejolak. Yang ikut Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, mereka hanya menyembah Allah. Yang orang-orang kafir ya tetap menyembah berhala. Sebagai wujud ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagiannya begitu. Nah, puncak dari semua pemberontakan ini, semua kejadian permusuhan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy waktu itu akhirnya mereka, salah satu pemuka mereka datang kepada Rasulullah mengajak, "Oh ya bareng-bareng, daripada kita ribut terus, ya sama-sama saja. Ketika satu tahun eh, kamu ikut menyembah berhalaku, satu tahun ke depan kita menyembah Allah saja." Iya. Nah, kalau sekarang sama, nek hari rayaku aku datang ke rumahmu mengucapkan selamat. Nek hari rayamu ya aku datang ke rumahmu mengucapkan selamat. Kan enak, rukun kelihatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ajakan ini sebenarnya sudah diajak digaungkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun kita sebagai orang Islam sudah jelas ya, sudah jelas bahwa fa'anzalallahu hadhihi surah, maka Allah menurunkan surat ini, surat Al-Kafirun, wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha ayyatabarra'a min dinihim bil kulliyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk berlepas tangan dari urusan agama mereka secara keseluruhan. Pokoknya nek urusan dunia ayo bareng-bareng. Tapi nek sudah urusan agama berlepas tangan. Nah, toleransi itu berlepas tangan tapi tidak mengganggu, tidak menjelek-jelekkan, tidak ngomong macam-macam, tidak komentari, tidak apa yang memprovokasi. Terus pokoknya diam, tidak ikut campur, tapi juga tidak ikut-ikutan. Nah, faqala maka bersabda Nabi, la a'budu ma ta'budun, yakni minal asnam wal andad. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah berupa berhala atau sekutu-sekutu Allah, sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah.
wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu menyembah apa yang kusembah, yaitu wa huwa Allahu wahdahu la syarika lahu. Ya. Jadi kalau urusan agama karena keyakinan kita sudah beda, maka saya tidak akan ikut menyembah apa yang kalian sembah, dan sebaliknya kalian juga tidak perlu ikut menyembah apa yang aku sembah. Bahkan ditaukidkan, summa qala wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, ditaukidkan, dikuatkan dua kali. Tadi sudah dibilang saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Ya, yang kedua ini wala a'budu ibadatakum ay la as'alukuha wala aqqadi biha. Ya, saya tidak akan ikut beribadah dengan ibadahmu. Wa innama a'budullaha 'alal wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardahu. Saya hanya akan menyembah Allah sesuai dengan yang dicintai oleh Allah. Fatabarra'a minhum fi jami'i ma hum fi. Maka mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tabarra', berlepas tangan dari mereka semua hal ya dalam masalah agama. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang patut kita pahami, bahwa toleransi itu tidak harus membuat kita itu merusak agama kita. Termasuk yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian banyak dikumandangkan yang namanya salam lintas agama. Ya, boleh kita kupas sedikit ya, bahwa salam itu sebenarnya adalah doa. Doa itu kalau orang Islam doanya hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmatnya Allah tetap atas kalian dan barokahnya Allah. Berarti Tuhannya di sini adalah Allah. Artinya semoga Allah memberi keselamatan, rahmat dan barokah. Nah, ketika kita mengucapkan salam yang lain, sebenarnya itu juga sama, berdoa kepada Tuhan mereka yang mereka sembah. Nah, sehingga berarti kita melakukan sebuah doa kepada selain Allah, dan itu bisa masuk ke ranah syirik. Nah, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Harus kita jaga. Kalau itu tidak termasuk ya, karena itu ya selamat, semoga kamu gini, semoga kamu gini. Selama yang kita permasalahkan itu adalah doanya kepada siapa? Ya, doanya kepada siapa? Kalau bilang selamat pagi, itu kan tidak ada doa kepada siapa-siapa, hanya pagi ini moga-moga selamat begitu saja. Nah, kalau itu tidak termasuk itu. Saya pernah tanya, ternyata kata-kata Om itu artinya Tuhan. Om itu kalau bahasa Hindu artinya Tuhan. Nah, nanti bisa dicari di Google apa makna-maknanya. Saya sudah pernah mencari, ternyata ini dalam ini. Ya, dalam itu semua. Maka jangan kita berdoa dengan selain kepada Allah. Itu berbahaya. Nah, termasuk mengucapkan selamat hari Natal misalnya. Natal itu artinya kelahiran. Ya, makanya ada namanya bis Natalis, itu kan artinya hari kelahiran gitu ya. Nah, Natal itu Bapak Ibu sekalian, keyakinan mereka bahwa itu adalah Tuhan lahir. Padahal kita dalam Islam kita meyakini bahwa lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita juga mengatakan bahwa selamat atas kelahiran Tuhan. Itu bertentangan dengan akidah kita.
Nah, bertentangan dengan akidah kita. Ya ucapkan yang baik-baik saja lah. Oh, semoga kamu sehat gitu ya. Tidak apa-apa itu. Semoga kamu sehat, semoga kamu hidupnya baik, keluarganya ini usahanya maju boleh. Tapi kalau sampai mengucapkan selamat yang di situ bertabrakan dengan akidah, itu berbahaya. Pernah suatu saat ada yang bertanya pada saya, Ustaz, tidak mengucapkan selamat ini kepada saya. Boleh, saya bilang, dengan catatan jenengan bersyahadat dulu. Lah, kok gitu? Lah ya, kalau saya mengucapkan itu berarti saya keluar dari agama saya. Nah, sedangkan jenengan bersyahadat berarti kan juga keluar dari agama panjenengan. Kalau misalnya jenengan mengatakan itu kan hanya ucapan, lah syahadat itu juga cuma ucapan. Nah, itu cara kita untuk berdiplomasi. Silahkan, ya, silahkan berdoa, mendoakan mereka dengan doa yang baik. Tapi jangan sampai doa kita itu seakan-akan menghilangkan keesaan Allah. Nah, ngoten ya. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, waliya, dan bagiku dini agamaku. Jadi kalau sudah urusan agama itu masing-masing. Nah, namanya toleransi Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya toleransi antar umat seagama. Ada yang namanya toleransi antar umat beragama. Kalau toleransi antar umat seagama itu artinya sesama muslim. Kita juga harus mentoleransi, membiarkan ya orang yang istilahnya mengerjakan agama Islam sesuai dengan pemahamannya dia. Ya, mentoleransi sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah. Selama dia menganggap dia ada dalilnya, ya, selama menganggap ada dalilnya dan dia yakin itu ya biarkan saja, ya biarkan saja. Itu namanya mentoleransi dalam umat seagama. Kecuali dia itu mengerjakan sesuatu yang memang tidak ada dalam Al-Quran, memang tidak ada dalam hadis, ya maka boleh kita istilahnya memberitahu bahwa itu tidak ada. Nah, masalah utamanya kadang-kadang kita itu banyak yang kita tidak tahu. Ternyata dia mengerjakan sesuatu itu ada dalilnya, kita tidak tahu. Nah, ketidaktahuan kita ini kadang-kadang membuat kita gampang memvonis orang lain. Makanya kita itu harus berakidah wasatiyah. Akidah wasatiyah itu bahasanya adalah akidah yang adil, seimbang. Kita di tengah-tengah, tidak gampang menganggap orang lain bid'ah, namun juga tidak gampang mengikuti semua ibadah orang lain. Ya, ada orang berbeda, jangan divonis bid'ah dulu. Belum tentu, mungkin kita nggak tahu dalilnya. Terus biarin aja ya. Tapi jangan juga setiap orang begini terus kita ikut. Selama kita tidak tahu dalilnya, ya kita tidak mengikuti. Yang kita ikuti adalah yang ada dalilnya. Nah, sekarang yang banyak itu Bapak Ibu sekalian yang suka memvonis itu biasanya orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Terus baca di Google langsung vonis. Nah, ini yang menimbulkan perdebatan yang panjang, lebar dan sebagainya. Nah, jadi fokus kita adalah memperbaiki diri, belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan jangan ucapkan lakum dinukum waliyadin kepada sesama orang Islam. Itu hal yang tidak benar. Nah, surat Al-Kafirun. Sekarang kita masuk ke surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini sebuah surat yang pendek sebenarnya, namun di sini banyak hikmah juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar.
Sesungguhnya kami memberi kepadamu al-kautsar, telaga kautsar. Nah, artinya khusus Nabi Muhammad dan umatnya di akhirat akan mendapatkan tempat minum berupa telaga kautsar. Adapun selain umatnya Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan telaga yang berbeda. Allahu a'lam bishawab. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Nah, di sini ada perbandingan bahwa sholat dan naharo itu sama-sama ibadah. Sehingga kalau kita sholat itu harus karena Allah, maka menyembelih pun harus karena Allah. Kalau misalnya tidak boleh seseorang sujud kepada selain Allah, maka juga tidak boleh menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Bahkan ada dalam Musnad Ahmad itu dijelaskan bahwa ada orang yang disuruh menyembelih untuk persembahan meskipun seekor lalat. Akhirnya dia menangkap lalat lalu menyembelih lalat itu sebagai persembahan kepada berhala, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Bukan perkara lalatnya, perkaranya adalah ibadah menyembelih. Bahwa menyembelih kalau bukan karena Allah, maka hukumnya dosa besar, bahkan termasuk syirik. Nah, maka panjenengan kalau misalnya ada orang ngajak urunan untuk nyembelih, misalnya nyembelih burung emprit, emprit itu kan lebih besar daripada lalat, toh. Itu berarti dosanya besar ya. Pemane nyembelih ayam, atasnya lagi kambing, atasnya lagi sapi. Ini disembelih bukan untuk Allah, tapi memang untuk penunggunya, untuk ini, maka kita jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu ialah orang yang al-abtar, orang yang terputus dari kebaikan. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adharina. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, tengah-tengah kami, fil masjid, di masjid. Id alfa i'fa'atan. Waktu itu Nabi tiba-tiba ngantuk, sak ngantukan. Jadi tiba-tiba ya kayak panjenengan ngaji malam-malam gini, itu kurang lebih. Ini bukan sunnah ya. Nabi ngaji ngantuk berarti aku nek ngantuk ini sesuai sunnah. Dan Nabi ngantuk itu dapat wahyu. Nek panjenengan dapat apa ya? Tsumma rafa'a mutabassiman. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ya sama dengan kita itu. Ketika pura-pura ngantuk terus moro-moro sadar, pura-pura senyum, ikut ketawa itu sebentar kayak ngantuk gitu kan. Kulna berkata kami, ma'adhakaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu ketawa, tersenyum? Tadi kelihatannya kok tidur tiba-tiba tersenyum. Dan Nabi itu, saudara sekalian, ketika dia tidur maka tidak dibangun oleh para sahabat, karena sahabat ya mungkin dia dapat wahyu. Berbeda dengan kita gitu ya. Sudah kalau tidur dan dibangunin ditinggal nyale ya. Nah, kalau bersabda Nabi, laqad unzilat alayya anifan surah. Baru saja saya diberi sebuah surat, diturunkan sebuah surat. Faqara'a, maka membaca siapa Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saya dapat surat ini. Nah, tsumma qala, lalu bertanya siapa Nabi, atadruna mal kautsar? Tahu enggak kalian apa itu al-kautsar? Qulna, berkata kami, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, bersabda Nabi, fa innahu nahrun fil jannah.
wa'adanihi Rabbi azza wa jal alaihi khairun katsir. Telaga Kautsar itu adalah sebuah sungai atau telaga di surga yang dijanjikan Tuhanku azza wa jal kepadaku, dan di telaga itu banyak sekali kebaikan. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku di hari kiamat. Berarti seluruh umat Islam akan datang ke telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Aniyatuhu adadan nujum fis sama. Ya, adadan nujumi fis sama. Jumlah ciduk, apa ciduk? Gayung. Jumlah gayungnya di telaga Kautsar itu sebanyak hitungan bintang di langit. Nah, jenengan bisa ngitung, monggo. Setahu saya bintang di langit itu banyaknya sebanyak bulu kucing. Kalau nggak percaya jangan jenengan hitung. Hitung bulu kucing dan hitung bintang di langit. Insya Allah sama ya. Ya, sebanyak itu. Nah, fayuhtalajul 'abdu minhum, maka ternyata ada beberapa hamba orang Islam dari mereka yang ditolak oleh Allah, diusir oleh Allah. Yang ngusir bukan Nabi ya, Allah. Nek sudah Allah yang mengusir ini bahaya. Nek masih diusir sama Satpol PP atau sama polisi, sama aparat, itu masih bisa ditawar-tawar. Ya, masuk pengadilan misalnya kalah di tingkat kota, naik ke tingkat provinsi, naik ke tingkat atas sampai mungkin ke dunia internasional masih bisa. Tapi kalau sudah Allah yang memutuskan, ini tidak ada yang bisa protes ya. Fa'aqulu, maka berkata aku, Rabbi innahu min ummati. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia, hamba itu adalah dari umatku. Itu orang Islam itu ya Allah. Kenapa kok diusir dari telaga Kautsar? Fayaqul, maka Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbaharui setelahmu. Dalil ini sahih. Hikmahnya yang pertama, bahwa Nabi itu tidak hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang ngomong ini ada kajian kemudian Nabi datang di situ, ini sudah bertentangan dengan dalil ini. Dalil ini menyatakan Allah berfirman, kamu nggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kematianmu. Nah, banyak orang Islam yang sekarang masih meyakini bahwa Nabi selalu hadir dalam kehidupan mereka. Nah, ya datang saya pernah nanya, kenapa kita berdiri? Ya menyambut kedatangannya Nabi. Loh, itu betul-betul ada Nabi. Kalau orang sudah matanya terbuka bisa lihat itu ada Nabi. Keren. Kalau hadisnya jelas ya. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbaharui setelah itu. Hikmah yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua bahwa bid'ah ini sesuatu yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Berbahaya, langsung ditolak oleh Allah. Yang nolak Allah. Meskipun Nabi di situ, ya, Nabi di situ memperjuangkan kita. Nabi di situ memperjuangkan kita. Jadi ada dua hal yang berbahaya, syirik, bid'ah. Syirik di surat Al-Kafirun, bid'ah di surat Al-Kautsar. Ini berbahaya, harus kita jauhi. Kalau syirik itu menduakan Allah, kalau bid'ah itu beribadah dengan bukan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil. Nah, kadang-kadang ini dilecehkan ucapan Rasul. Kullu bid'atin dhalalah. Yang ngomong itu loh Rasul, lalu malah dilecehkan. Nah, yang ngomong Rasulullah, setiap bid'ah dalam ibadah itu namanya sesat. Yang bilang Rasulullah, nah sebagai pembawa syariat. Kalaupun ada orang yang memahami berbeda, ya silakan, itu urusan mereka dengan Allah
yang harus kita khawatirkan. Ketika seseorang melakukan syirik, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Khawatir itu. Dan syirik itu sudah kita bahas pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa syirik itu Masya Allah, ketika kita melakukan syirkul akbar, maka pahala kita hancur semua. Lain asyrak kalayah baqonna amalu walatakunanna minal khosir. Sudah begitu tidak akan dikeluarkan dari neraka, tidak akan diampuni dosanya. Syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masalah bid'ah. Bid'ah ini yang pertama ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa perintah dari Nabi, perintah dari kami, maka amal itu ditolak. Jadi panjenengan beramal sudah keluar biaya banyak dan pasti ditolak, yaitu bid'ah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dikhawatirkan nanti ketika di telaga Kautsar diusir oleh Allah. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak enak sama tetangga, tidak enak sama ini, nanti kalau begini nanti dikira begini, dikira begini. Tapi kok enak-enak saja sama Allah. Orang-orang Anda yang melakukan bid'ah, ya, kemudian kita ikut di situ, kemudian di hari kiamat nanti Allah menolak kita di telaga Kautsar, terus menjadi apa? Ini yang dikhawatirkan. Nah, dengan tetap berpegang teguh bahwa kita itu bukan derajat orang yang mufti, yang bisa menjelaskan mana bid'ah, mana tidak. Jadi kalau ada orang mengerjakan begini, begitu dan sebagainya, jangan langsung bilang bid'ah, bid'ah, jangan. Karena kita belum tahu. Yang perlu kita jaga itu jangan sampai kita ikut melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kalau orang, ya monggo silahkan kamu mengerjakan. Teman jangan tidak ikut. Wah, saya belum bisa ikut soalnya nggak tahu dalilnya, yang dalilnya mana. Itu gampang sebenarnya. Kalau saya nggak tahu dalilnya, saya tidak berani mengerjakan. Tapi kalau tidak akan mengerjakan, monggo. Tapi jangan ucapkan kemudian lakum dinukum waliyadin. Ini keliru lagi nih. Ya, ada orang mengerjakan ibadah dalam Islam, kemudian kita langsung ngomong lakum dinukum waliyadin. Ini keliru lagi nih. Ya. Nah, dua hal ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita betul-betul memperhatikan, betul-betul kita perhatikan, jauhi syirik dan bid'ah. Kalau dibalik ya, berarti kita tuh harus berpegang pada tauhid dan sunnah. Ya, kebalikan dari syirik dan bid'ah adalah tauhid dan sunnah. Apa sih itu tauhid dan sunnah? Ya, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, itu menunjukkan tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menunjukkan sunnah. Jadi seseorang itu beribadah kepada Allah harus kepada Allah dan harus karena Allah, serta harus ada contoh dari Rasulullah, baru dia bernilai ibadah. Satu hal yang gugur dari 3 syarat ibadah ini, maka ibadahnya pasti ditolak. Ketika dia beribadah kepada Allah tapi tidak karena Allah, dia ibadah kepada Allah sesuai sunnah tapi tidak karena Allah. Contoh dia sholat, namanya sholat kan berarti dia nyembah Allah itu. Ya, sesuai sunnah, sholatnya sesuai hadis, ngomong begini-gini, tapi hatinya tidak karena Allah. Biar orang-orang lihat nek sholatku khusyuk, nah maka ini pasti ditolak. Atau orang itu karena Allah, ya, karena Allah, kemudian sesuai dengan sunnah, tapi tidak kepada Allah, tidak kepada Allah. Jelas, nah, beribadah tidak kepada Allah, ada patung di situ ikut nyembah, ini dalam ini saya kerjakan karena Allah, maka itu juga ditolak. Atau sudah kepada Allah, sudah karena Allah, tapi nggak ada contoh dari Nabi, ini juga ditolak karena dia termasuk
Ya. Jadi surat Al-Kafirun dan Al-Kautsar Bapak Ibu sekalian itu juga bisa kita katakan bahwa ini adalah fungsi dari tauhid dan sunnah, ya, dan juga bisa dikatakan sebagai syarat ibadah kita dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Halo, alasan mereka yang mengatakan hakim hadis itu adalah takut. Ada lagi yang lain? Halo. Setelah melaksanakan pemandangan itu kan ada koma. Terus kan jamaahnya kan belum melaksanakan sholat. Itu kan ada rombongan datang, dia melaksanakan sholat yang dimaksud. Terus bagaimana sholat itu bisa ditoleransi? Rombongan musafir gitu. Ya katakanlah bilang. Kan dia sudah mendengarkan azan itu rombongan anak-anak sekolah. Jadi maghrib itu kan begitu. Terus apakah mereka itu bisa ditoleransi melaksanakan maghrib dulu sebelum jamaah itu melaksanakan? Ya kalau sebenarnya harusnya mengikuti berjamaah, ya karena azannya ada di situ. Dia datang ke masjid itu di situ masih ada azan, maka dia mengikuti keimaman di situ. Harusnya seperti itu. Kalau mereka kok bikin keimaman sendiri, rombongan dan sebagainya, kemungkinan karena tidak tahu. Iya, terus pokoknya dan cepat begitu. Harusnya dia mengikuti keimaman situ. Kecuali memang ada hal yang memang darurat, misalnya ini mau ketinggalan kereta, ini kalau nunggu tidak sempat, kemudian dia izin kepada takmir masjid, ya boleh gitu ya. Karena kondisi darurat. Tapi kalau tidak ada kondisi darurat, kemudian dia sholat sendiri, seenaknya sendiri, itu tidak boleh. Nah, apa ya? Ada lagi? Cukup? Jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum